Lah kalau dia muslim masa nggak masuk surga? Ai ma'as sabiqin, itu tafsirannya begitu. Tafsirannya sarahnya begitu. Tidak masuk surga beserta orang-orang yang awal masuk surga, dia belakangan disiksa dulu. Nah, itu begitu menurut Imam Al-Khattabi begitu. Kenapa tidak wajib saja kalau memang termasuk seperti ini kan berarti kan pahalanya luar biasa. Kenapa enggak diwajibkan saja? Karena hadis Abi Dawud, Nabi bersabda, man ahabba ayyan saka'an waladi falyaf'al. Kata Nabi, hadis Abu Dawud, kalau seseorang senang, suka beribadah untuk anaknya, maksudnya akikah, lakukan. Kalau tidak berarti ya tidak usah. Ini menunjukkan tidak wajib. Berarti sunnah yang mustahab. Wahya lughatan ismun lisya'ri ala ra'sil mauludi. Secara bahasa akikah adalah nama rambut yang digundul atas kepalanya anak yang dilahirkan. Setelah dilahirkan digundul. Wa syar'an ma sayadkuruhul musannifu biqaulihi. Menurut syariat akikah yaitu yang akan disebutkan oleh musannif dalam perkataannya, wal aqiqatu alal mauludi mustahabbatun. Dalil Al-Qur'an dalam ayat walitukabbirullaha ala ma hadakum. Sehendaknya kalian mengagungkan Allah atas apa yang Allah hadiahkan kepada kalian. Ini dalil keumuman ayat. Kalau tadi dalil hadis. Karena diberi hadiah berupa anak, maka agungkan Allah dengan bersedekah, dengan menyembelih kambing atau sapi, disamakan dengan takbirnya orang berkorban. Karena hukum akikah itu nanti kiasnya, tata caranya dan sebagainya itu mirip dengan udhiyah, dengan bab sebelumnya ini. Mustahabbatun, bahkan hukumnya sunnah muakkadah. Kalau melihat hadis-hadis dan dalil-dalil yang telah disampaikan, itu tidak hanya sunnah biasa, tapi sunnah yang muakkadah, yang dikuatkan, dikukuhkan. Dan mulai masuk kesunahan, waktu kesunahan itu semenjak pisahnya seluruh janin dari ibunya. Tidak harus hari ke-7, sunnahnya hari ke-7. Tapi setelah masuk sunnah ya berarti waktu masuk. Misalnya orang itu kalau tahajud utamanya sepertiga akhir malam, utamanya. Tetapi masuk waktu tahajud itu kapan? Setelah tidur. Kalau jam 9 tidur, jam 10 bangun, dia sudah dapat pahala tahajud. Tapi lebih utamanya sepertiga malam akhir. Itu contoh begitu. Nah ini akikah itu begitu. Masuk waktunya setelah bayi terpisah lahir total dari ibunya, sudah masuk waktu. Walaupun lebih utamanya dilaksanakan di hari ke-7 dari kelahiran. Andai kan ada orang kok nanti kalau hari ke-7 dia malah nggak punya uang misalnya buat beli kambing. Kalau hari ke-1, ke-2 dia masih punya uang. Nanti kalau hari ke-7 ini habis uang ini, ya sudah dapat kesunahan dilakukan walaupun nggak di hari ke-7. Karena sudah masuk waktu kesunahan. Wa fassarul musannifu al-aqiqata biqaulihi wa hiya dzabihatu anil mauludi yauma sabihi. Ini yang tadi dikatakan musannif akan memberikan pengertian secara syariat. Aqiqah adalah hewan yang disembelih untuk bayi yang dilahirkan di hari ke-7 ay yauma sabihi, jadi di hari ke-7 dari kelahiran.
Jadi kalau dalam hadis itu kan dikatakan menyembelih dan dipotong rambut. Berarti urutannya nyembelih dulu, baru potong rambut, baru gundul rambut. Urutannya begitu. Baru dikasih nama. Jadi biasanya kan diumumkan namanya pas walimatul akikoh. Itu urutannya memang begitu. Sesuai hadis. Nyembelih kambing dulu, cukur gundul, baru dikasih nama. Nah, biasanya nggak dicukur gundul, cuma dicukur mengundang beberapa ulama, orang-orang soleh misalnya. Nah, itu sebagai barokah saja. Kalau sunnahnya tetap digundul. Bahasa Nabi itu yuhlaku, halkun itu cukur gundul. Kalau bahasanya Nabi itu yuksaru, qasrun, muqassirin itu memotong. Kalau muhalliqin, yuhlaku itu menggundul. Nanti rambutnya disunahkan untuk ditimbang dengan emas atau dengan perak. Rambut bayinya itu ditimbang dengan timbangan emas atau timbangan perak. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadrak ala Sahihain, bi annahu sallallahu alaihi wasallam amara Fatimata alaihassalam faqala zini sya'ral Husain wa tasaddaqi biwaznihi fiddatan wa atil qabilah wa rajulul aqiqah. Nabi memerintahkan Fatimah ketika melahirkan Hasan Husain untuk menimbang rambutnya dan disodakohkan dengan timbangan rambutnya ini dengan perak, disunahkan disodakohkan. Dikiaskan dengan perak, boleh dengan emas. Kalau perak saja boleh, apalagi emas. Disunahkan juga kepalanya itu dikasih minyak za'faron, pewangi. Kalau ada, kalau enggak ya pokoknya yang wangi. Dulu orang-orang jahiliyah itu darahnya itu disiapkan ke kepalanya bayi. Ini enggak sunnah hukumnya. Jahiliyah gitu. Darahnya kambing itu disiapkan kepalanya bayi. Nah, sudah tidak ada hukum seperti itu. Itu hukum jahiliyah, tidak sunnah. Menurut kita mazhab Syafi'i. Sebagian mazhab selain mazhab Syafi'i, pendapatnya Imam Hasan, Imam Qatadah itu masih mensunahkan adat itu. Jadi sedikit darahnya kambing itu diusapkan ke kepalanya bayi terus dimandikan. Tapi ini bukan mazhab Syafi'i. Dalilnya mereka itu hadis Nabi qala ma'al gulam aqiqatahu fa'ahriqu alaihi daman wa amitu anhul ada. Kata Nabi, kalau akikah alirkan darahnya, siramkan ke bayi dan dibersihkan, dimandikan. Tapi ini bukan mazhab Syafi'i. Andaikan mau mengamalkan berarti mengikuti Imam Hasan Al-Basri dan Imam Qatadah. Dan mereka punya dalil, hadisnya pun sahih.
Dalam masalah ini akikah ini tidak sama dengan haji. Itu pokoknya digundul meskipun perempuan. Kalau dalam haji itu kan laki-laki sunnah gundul, perempuan potong pendek. Termasuk juga orang yang kafir masuk Islam itu disunahkan potong rambutnya. Ada yang pendapat mengatakan perempuan itu tidak digundul tapi dipotong pendek meskipun bayi. Ada yang pendapat mengatakan makruh bagi perempuan itu menggundul rambutnya dalam keadaan apapun meskipun bayi, kecuali darurat. Misalnya karena banyak penyakit borok kutu misalnya, itu darurat. Itu ada pendapat begitu. Jadi disunahkan menggundul itu selain bayi adalah menggundul bulu kemaluan. Itu sunahnya juga menggundul, memotong. Kalau laki-laki dipotong, baik potong gundul atau potong pendek. Kalau perempuan dijabut. Dan memotong kumis. Memotong itu tidak menggundul kalau kumis, sunahnya tidak sampai gundul. Memotong kalau kumis itu. Kalau rambut ketek itu sunahnya dijabut, sunahnya. Dan memotong kuku ini termasuk beberapa ajaran kebersihan dalam Islam. Juga bercelak itu juga sunnah. Dimakruhkan menjabut jenggot, apalagi di awal tumbuh, baru muncul jenggot rambut berapa dijabut, nggak pengen cepat tua misalnya, ini makruh hukumnya, karena itu seakan dia ini berlepas diri dari kesunahan. Bagaimana orang mandi, orang wudhu itu kan sunnah, airnya itu jangan diusap pakai kain. Diusap pakai kain itu hukumnya makruh, karena seakan-akan dia ini menghindar dari kesunahan. Juga termasuk makruh mencabut uban. Nah, ini makruh hukumnya, karena kata Nabi uban itu ketenangan. Tumaklinah lil mukmin, menuju tua itu kan muncul uban. Kadang dia nggak mau cepat tua, dijabut, hukumnya makruh. Dan juga makruh itu dipakai obat supaya cepat tumbuh uban, ini juga makruh. Biarkan secara alami. Pengen cepat tua juga makruh, pengen nggak mau tua juga makruh. Yauma sabihi, disunahkan menyembelihnya itu setelah terbitnya matahari. Nah, sunahnya begitu. Dan doanya pun sama dengan orang berkorban. Bismillah, wallahu akbar, Allahumma hadihi minka wa ilaika, Allahumma hadihi aqiqatu fulan. Disebut siapa? Fulan bin fulan, fulanah binti fulan misalnya. Wa yusabu yaumal wiladati minas sab'i, walau matal maulud qabla sabi'i. Jadi dihitung 7 itu dihitung dari kelahiran. Meskipun bayinya meninggal sebelum hari ke-7, ini tetap
meskipun meninggal sebelum hari ke-7 tidak meninggalkan kesunahan, tidak menggugurkan kesunahan akikah. Wala tafutu bitakhiri ba'dahu, dan meskipun setelah hari ke-7 tidak keluar waktu, artinya tetap dapat kesunahan. Sampai kapan? Sampai balik, sampai dia ini balik, umur balik. Wa in ta'akharat lil buluk sahata hukmuha fi haqqil aqi anil mauludi. Kalau sudah balik, sudah keluar mani, sudah umur 15 tahun, kalau enggak keluar mani, sudah haid kalau perempuan, maka tidak ada lagi kesunahan bagi yang berakikah, maksudnya orang tuanya, walinya, tidak lagi tanggung jawab walinya. Sudah habis masanya kalau sudah balik. Amma huwa famuhayyarun fil aqi an nafsihi. Kalau dia sendiri mau mengakikahkan dirinya sendiri, saya dulu belum diakikahkan orang tua misalnya, sudah balik, maka bagi dia boleh milih, silahkan, karena ini sunnah nggak wajib, silahkan berakikah untuk dirinya sendiri atau tidak usah, ini disuruh milih. Tapi sebagian ulama mengatakan fayuh sinu ayya'uqqa an nafsihi tadarrukan lima fata wa hadihi aula. Sebagian ulama mengatakan lebih baik tetepan, ini namanya sedekah, meskipun sudah balik dia berakikah untuk dirinya sendiri sebagai tadarukan lima fata, ibaratnya mengqodoi. Adapun hadis yang mengatakan annahu sallallahu alaihi wasallam aqqa an nafsihi ba'da nubuwah fabatilun. Menurut Imam Nawawi, hadis yang mengatakan Nabi berakikah setelah kenabian, setelah umur 40 tahun, ini hadisnya hadis yang batil, tidak bisa dijadikan dalil. Kalau mau ya silakan, kalau tidak ya tidak apa-apa, tidak dosa, karena ini sunnah. Wa yudbahu anil gulami syatani wa yudbahu anil jariyati syatun. Untuk bayi laki-laki 2 kambing. Untuk bayi perempuan 1 kambing. Misalnya kok mau pakai sapi, kebetulan bayinya kembar misalnya, laki-laki semua 3 misalnya, perempuan 1 misalnya, nyembelih 1 kambing untuk 7 pun boleh. Atau misalnya 1 RT lahirnya bareng-bareng, ada bayi bareng-bareng lahir misalnya, yuk iuran terus beli sapi atau onta untuk 7 orang, itu pun boleh. Nah, ini kenapa sunnahnya 2? Ya sebagaimana dulu Nabi berakikah untuk Sayyidina Hasan dan Husain, kabshan. Wa yuzbahu anil jariyati syatun, kalau perempuan 1 kambing. Karena perempuan ini seperti warisan separuh laki-laki. Dalam diat pun perempuan separuh laki-laki. Ini hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an na'uqqa 'anil gulami bisyataini wa 'anil jariyati bisyatin. Rasulullah memerintahkan kita untuk berakikah kalau anak laki-laki 2 kambing, anak perempuan 1 kambing. Qala ba'duhum ba'amal khunta fayuh ta'amalu ilhaqu bil gulam. Sebagian ulama mengatakan kalau wandu, banci bagaimana? Khunsa muskil itu yang punya 2 alat kelamin, lahir dia punya 2 alat kelamin, kelaminnya ganda, maka bisa disamakan dengan laki-laki, bisa disamakan dengan perempuan. Falau banat dzukuratuhu umira bitadaruk. Kalau dia disamakan dengan perempuan, ternyata kok setelah besar kemaluannya yang perempuan hilang, kemaluannya yang muncul laki-laki, berarti jelas laki-lakinya ini.
Ini namanya khunsa, ini dipermasalahkan begitu. Tapi kalau ada perempuan kok seperti laki-laki, kelaminnya perempuan kok dia seperti laki-laki, atau kelaminnya laki-laki dia seperti perempuan, ini penyimpangan, itu dosa besar, haram. Tapi yang dibahas ini khunsa yang seperti itu, dia nggak jelas laki-laki perempuan karena alat kelaminnya dua. Itu yang dibahas dalam fikih ini. Nah, ada sebagian orang yang menganggap bahwa Islam itu melegalkan kebanci-bancian karena disebut dalam fikih khunsa. Ini orang nggak paham. Yang dimaksud khunsa di sini itu khunsa yang memang tidak jelas laki-lakinya atau perempuannya. Karena punya dua alat kelamin, itu lahir dengan dua alat kelamin, makanya nggak bisa dihukumi. Kalau sudah laki-laki jelas ya ini nambah satu kambing berarti. Dulu di akikahnya satu, ternyata laki-laki, ya sudah. Umira bit tadaruk, tambah satu lagi. Wa ta'adatul aqiqatu bi ta'addudil auladi. Akikah berkali-kali, anak pertama diakikahi, anak kedua diakikahi terus dengan ta'addud, banyak anak ya semakin terus berulang melakukan akikah. Tidak hanya saya dulu anak pertama sudah, anak kedua enggak perlu, tidak seperti itu. Nah, kalau orang mau bareng-bareng sekalian akikah dengan udhiyah, ini menurut Imam Ibnu Hajar tidak boleh, tidak cukup. Kalau menurut Imam Romli cukup satu kambing sekalian kurban sekalian akikah. Ini perbedaan pendapat antara Imam Romli dan Ibnu Hajar. Wayut imul aku minal akikoti al fuqra wal masakinah fayat bahwa bihulwin. Orang yang berakikah memberikan makan kepada fuqara dan masakin. Apakah tidak boleh diberikan kepada orang kaya? Ya boleh. Beda hukum dengan masalah korban. Kalau korban orang kaya itu tidak boleh menjual, tapi kalau akikah boleh. Kalau udhiyah itu kan diyafah ammah minallah lil mukminin. Jadi kalau namanya suguhan ya dimakan. Orang kaya menerima daging kurban enggak boleh dijual. Kalau orang miskin boleh. Tapi kalau dalam akikah boleh semua menjual. Baik kaya maupun miskin, hukumnya kalau sudah menerima daging akikah itu memiliki, boleh dijual. Fayat bauha bihulwin, sunnahnya memasaknya dengan dikasih manisan. Dengan masakan yang manis ini, bukan pedas, manis. Sunnahnya begitu. Tafaul ini, sebagaimana laki-laki hidupnya penuh dengan khulwin, dan yang manis, bagaimana madu. Nah, Nabi juga dulu menyukai manisan, menyukai madu, supaya akhlaknya juga manis. Nah, ini sunnahnya memasaknya dengan dikasih manis. Wa yuhdi minha lil fuqara wal masakin wala yattakhidhuha dakwatan. Sunnahnya ini akikah itu dagingnya diantarkan, diberikan dagingnya dengan memperbanyak kuah. Berikan kepada fuqara masakin, diantarkan ke rumah-rumahnya itu. Tidak mengundang. Jangan dijadikan seperti walimah, mengundang orang terus makan di rumahnya ini. Sunnahnya begitu. Diantar-antarkan. Dan juga sama seperti dalam bab kurban, tidak boleh akikah ini diberikan kepada orang-orang kafir. Harus fuqara miskin yang muslim, tidak sah diberikan kepada orang kafir. Walayuk sarung azmuha, jangan dipecah-pecah tulangnya. Sunnahnya begitu. Terus bagaimana? Ya dipotong setiap ros-rosan supaya tafaul dengan keselamatan anggota tubuh bayi ini. Andaikan dipecah pun tidak makruh, hanya sunnah saja tidak dipecah. Atau hukumnya paling minim ya khilaful aula, tidak sampai makruh.
Wa'lam wa wa'lam.